Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Fahmi Salam, NPM 2022-1071-5303. Di sini saya ingin menjelaskan tentang proposal sistem pencatatan barang pada toko fikri menggunakan algoritma FIFO berbasis web. Pertama-tama ada daftar isi, bab 1 pendahuluan ada latar belakang. Dalam zaman digital sekarang ini menggunakan pengguna teknologi informasi dalam bidang usaha menjadi sangat krusial, termasuk di sektor retail seperti toko kelontong atau toko sembako. Salah satu elemen penting dalam menjalankan toko adalah sistem pencatatan barang, khususnya untuk berhubung dengan persediaan pencatatan barang yang tepat akan mendukung pengelolaan stok dengan cara efisien, mencegah kerugian yang diakibatkan oleh barang yang melewati batas waktu konsumsi atau rusak, serta mempermudah proses pengambilan keputusan bisnis. Toko fikri merupakan salah satu tempat belanja untuk kebutuhan sehari-hari, masih mencatat barang secara manual. Cara ini memiliki banyak kelemahan seperti risiko kehilangan informasi, lambatnya pembaruan stok, kesalahan saat mencatat, dan sulitnya melacak barang yang masuk dan keluar. Semua ini langsung memengaruhi efisiensi operasional toko dan bisa menyebabkan kerugian, terutama jika ada barang yang melewati tanggal kadaluarsa atau tidak terjual sesuai waktu. Pengelolaan inventory merupakan bagian penting dalam menjalankan usaha, baik dalam sektor retail maupun manufaktur. Dengan sistem inventory yang baik, pemilik usaha dapat mengetahui ketersediaan barang secara real time, sehingga pengambilan keputusan dapat dilakukan dengan lebih cepat dan akurat. Selanjutnya ada rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang yang diuraikan penulisan di atas, maka didapatkan perumusan masalah di sebagai berikut. Bagaimana langkah-langkah dalam merancang serta membangun sistem pencatatan investasi berbasis web yang efisien untuk toko fikri? Apa saja elemen penting yang perlu terdapat dalam sistem pencatatan barang online untuk membantu pelaksanaan algoritma FIFO? Bagaimana algoritma FIFO dapat diimplementasikan dalam sistem pencatatan barang untuk meminimalkan kerugian akibat barang kadaluarsa? Selanjutnya ada batasan masalah. Batasan masalah berisi ruang lingkup data barang. Sistem dirancang untuk menyimpan semua barang fisik yang dijual di toko fikri. Database akan menyimpan informasi seperti nama, kategori, kode, harga beli, harga jual, dan jumlah stok yang tersedia dan tanggal masuk ke gudang. Ada pencatatan barang masuk dan keluar. Ada algoritma FIFO hanya digunakan untuk stok dikurangi karena penjualan. Tanggal masuk akan menjadi dasar sistem untuk menentukan urutan stok yang dikeluarkan, tanpa mempertimbangkan apakah barang tersebut mendekati masa kadaluarsa atau sudah tidak layak pakai. Selanjutnya ada tujuan penelitian. Dari tujuan penelitian ini terdiri dari merancang dan mengembangkan sistem pencatatan barang yang berbasis web untuk menggantikan metode manual yang seringkali membuat kesalahan. 2. Ada untuk mengelola stok, gunakan algoritma FIFO yang memprioritaskan barang yang masuk pertama saat dikeluarkan. 3. Ada proses pencatatan stok yang diotomatisi, peningkatan efisien dan akurasi. Selanjutnya ada manfaat penelitian. Manfaat penelitian teoritis meningkatkan wawasan mendalam tentang menggunakan metode FIFO dalam pengelolaan stok barang. 2. Ada memberikan kontribusi bagaimana pencatatan dan pengelolaan barang dapat lebih efisien dengan sistem berbasis web. 3. Ada meningkatkan efektivitas sistem pencatatan data barang masuk dan barang keluar. Selanjutnya ada manfaat praktisnya. Efisiensi pencatatan stok barang secara otomatis dan real time.
yang mengurangi kesalahan input manusia dan mempercepat proses pencatatan barang. Lanjut ke bab 2. Di bab 2 ini ada landasan teori. Pertama, sistem informasi. Sistem informasi merupakan integrasi dari komponen teknologi informasi yang digunakan untuk mendukung proses bisnis dan pengambilan keputusan dalam organisasi. Dalam konteks manajemen persediaan, sistem informasi memberikan solusi untuk pengolahan dan pencatatan data secara cepat dan akurat. Kedua, ada sistem pencatatan barang. Inventory atau persediaan barang adalah aset perusahaan yang mencakup bahan baku, barang dalam proses maupun barang jadi yang disimpan untuk keperluan produksi atau penjualan. 3. Ada algoritma FIFO. Algoritma FIFO merupakan metode pengolahan stok berdasarkan urutan kedatangan barang. Barang yang masuk pertama akan dikeluarkan pertama. Metode ini sangat efektif digunakan untuk produk memiliki masa simpan, seperti obat-obatan, makanan, dan kosmetik. FIFO juga mencegah terjadinya akumulasi barang lama di gudang, serta meningkatkan efisiensi rotasi stok. Di dalamnya ada barang masuk dicatat berdasarkan urutan waktu, barang keluar mengambil dari urutan pertama, pembaruan stok dan data, penerapan dalam sistem web. Yang keempat, ada aplikasi berbasis web. Aplikasi berbasis web adalah sistem perangkat lunak yang berjalan melalui browser web dengan dukungan internet. Sistem berbasis web juga memberikan kemudahan dalam pengolahan data karena data akses kapan saja dan di mana saja melalui koneksi internet. Sistem ini meningkatkan efisiensi operasional serta mengurangi risiko kehilangan data akibat pencatatan manual. Penggunaan sistem web di Toko Fikri dapat membuat mencatat barang dengan lebih baik, membuat pelacak stok lebih mudah, dan memastikan bahwa data selalu terupdate secara online. Ini ada rumus, lihat metodologi, jenis dan pendekatan metode. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan pendekatan rekayasa perangkat lunak dan eksperimen semu. Dalam kurung quasi eksperimen. Penelitian ini dilakukan untuk merancang dan mengimplementasikan sistem pencatatan barang berbasis web pada Toko Fikri menerapkan algoritma FIFO dalam pengolahan stok. Tujuannya utama adalah untuk mengetahui sejauh mana sistem ini dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi pencatatan serta pengolahan stok barang di toko. Ini ada kerangka pemikiran. Sini ada mulai, analisis, kebutuhan, pengumuman data, perancangan sistem, implementasi, pengujian, uji coba, berhasil, output, sistem selesai. Sini juga ada penjelasannya. Mulai, tahap awal dimulai proyek. Di sini ditentukan tujuan utama, yaitu membuat sistem pencatatan barang berbasis web dengan menerapkan metode FIFO. 2. Ada analisis kebutuhan. Pada tahap ini dilakukan analisa terhadap kebutuhan Toko Fikri, seperti bagaimana proses pencatatan barang dilakukan saat ini, masalah apa yang sering terjadi, misalnya stok tidak sesuai, lupa mencatat barang keluar. Fitur apa saja yang dibutuhkan sistem, seperti input, barang masuk, atau barang keluar, laporan stok, urutan FIFO, dan lain-lain. Hasilnya digunakan sebagai dasar untuk pengembangan sistem. 3. Ada pengumpulan data. Tim mengumpulkan data dari lapangan, bisa melalui wawancara langsung dengan pemilik toko, melihat proses kerja harian toko, mengkaji dokumen pencatatan lama. 4. Ada perancangan sistem. Pada tahap ini mulai dirancang sistem secara teknis, seperti desain tampilan web, struktur database untuk menyimpan data barang transaksi, alur logika algoritma FIFO agar barang keluar sesuai urutan masuk, ada diagram usage dan flow system. 5. Implementasi. Sistem ini mulai membangun menggunakan bahasa pemrograman, misalnya PHP, JavaScript, database, misalnya MySQL, dan framework web. Semua rancangan yang telah dibuat mulai diubah menjadi kode pemrograman nyata. 6. Ada pengujian. Sistem yang sudah diuji akan
dibuat akan diuji apakah fungsi input akan berjalan, apakah algoritma FIFO bekerja dengan benar, apakah laporan stok akurat. Ketujuh, ada uji coba. Jika pengujian penunjukan sistem belum sesuai harapan, misalnya FIFO belum berjalan sempurna, maka kembali ke tahap perancangan untuk diperbaiki. Jika berhasil dan semua berfungsi berjalan sesuai kebutuhan, lanjut ke tahap berikutnya. 8, ada output sistem. Sistem sudah siap gunakan oleh toko Fikri. Pada tahap ini, sistem dipasang server, pemilik toko diajarkan cara menggunakannya, laporan dan dokumentasi sistem diserahkan. 9, selesai. Proses pengembangan sistem dinyatakan selesai. Di sini ada diagram konteks. Diagram konteks ini menggambarkan alur transaksi dalam sistem di toko. Misalkan pembeli melakukan input barang yang telah dibeli ke dalam sistem. Ini merupakan berupa barang yang dipilih untuk dibeli dan dimasukkan ke dalam keranjang belanja. Di sini ada nota barang yang sudah dibeli setelah barang tercatat dalam sistem. Nota pembelian atau struk akan dihasilkan menunjukkan barang-barang yang dibeli. Di sini ada input pembelian barang. Kasir atau admin memasuki data pembelian barang ke dalam sistem, memastikan bahwa detail transaksi tercatat dengan benar. Sistem pencatatan toko Fikri, sistem pusat yang menyimpan semua data transaksi termasuk riwayat pembelian, stok barang, dan informasi relevan lainnya. Ada admin atau kasir melakukan langkah terakhir dalam transaksi termasuk memasukkan data pembelian dan menyelesaikan transaksi sistem. Alur ini menggambarkan proses data yang terjadi dalam sistem transaksi di sebuah toko. Di sini ada use case. Diagram ini memberikan gambaran yang lebih rinci mengenai interaksi antara pengguna dan sistem dalam pengelolaan inventaris dan transaksi penjualan. Admin ada kelola barang, lihat stok barang, notifikasi stok menipis. Di sini ada pemilik toko. Pemilik toko dapat melihat notifikasi stok menipis, lihat laporan keluar masuk, dan input barang keluar. Di sini ada petugas gudang, input barang masuk dan input barang keluar, dan cetak laporan. Admin kelola barang, admin bertanggung jawab mengelola data inventaris seperti menambah stok baru, menambah jumlah barang, dan memantau barang yang tersedia. Dan stok barang, admin dapat melihat tingkat stok barang yang ada di sistem. Notifikasi stok menipis, ketika stok barang mencapai ambang batas yang rendah, sistem akan memberikan pemberitahuan kepada admin untuk melakukan pemesanan ulang. Lihat laporan keluar masuk, admin memiliki kemampuan untuk melihat laporan barang yang keluar, penjualan dan barang keluar masuk pembelian, yang membantu memantau penjualan dan stok barang. Ini ada pemilik toko. Cetak laporan, pemilik toko dapat mencetak laporan tentang inventaris dan penjualan untuk dianalisis lebih lanjut. Di sini ada petugas gudang. Petugas gudang bekerja sebagai input barang masuk. Petugas yang gudang mencatat barang yang baru datang dan masuk ke sistem. Input barang keluar, petugas gudang mencatat barang yang dijual dan keluar dari inventaris. Ini ada daftar pustaka. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.